teman-teman semua, balik lagi ke channel YouTube aku, Estiko. Buat teman-teman yang baru nonton video-video aku, hai, salam kenal, aku Esti. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video aku sebelumnya. Karena berkat dukungan teman-teman, aku bisa jadi jauh lebih konsisten nih membuat video-video monolog. Kenapa video-video monolog? Seperti yang sebelum-sebelumnya sudah aku jelaskan, memang video ini lebih ke self-talk, teman-teman. Jadi membahas isu-isu atau sharing session terkait apa yang sudah aku alami gitu ya, dan juga mungkin isu-isu yang sedang common saat ini, tapi aku punya pengalaman juga di situ, jadi aku pengen sharing. Nah, ini sebagai bahan reflection aku juga, tapi dan kan tapi ya, semoga bisa mendapatkan insight, semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-insight dari video ini gitu. Nah, hari ini kita mau membahas apa? Hari ini aku ingin membahas terkait kemarin kan sempat keputus tuh terkait ini ya, proses program intensif aku pas lagi di setelah lulus Indonesia mengajar gitu ya, menjadi pengajar muda. Kan aku ada pelatihan intensif ya 2 bulan gitu teman-teman. Nah, kemarin tuh sempat terputus karena memang eh, sudah terlalu panjang cerita tentang proses aku mengikuti seleksinya. Nah, sekarang aku pengen cerita proses pelatihannya gitu. Sebenarnya ngapain aja sih selama 2 bulan gitu. Dan kira-kira selama 2 bulan itu aku boleh keluar atau ketemu orang tua gitu, pulang ke rumah dan lain-lain atau enggak gitu ya. Nah, oke, dimulai dari memang kalau di Indonesia mengajar, kebetulan background aku sendiri itu bukan dari pendidikan, teman-teman. Jadi aku mengambil Fakultas Ekonomi dan Manajemen, tapi memang aku senang sama anak-anak kan. Jadi makanya kenapa aku mendaftar Indonesia mengajar juga. Nah, kemudian setelah lulus medical check up kemarin, kan dinyatakan lulus tuh informasinya. Nah, kemudian aku ini apa namanya melakukan pelatihan intensif selama 2 bulan di Purwakarta. Jadi waktu itu ada sekitar 50 orang yang lolos ke sebagai pengajar muda dan akan ditempatkan di 5 kabupaten. Pada saat itu kita semua belum tahu nih kita mau ditempatin di mana, terus juga kira-kira lokasi-lokasinya seperti apa gitu. Nah, itu tuh sebenarnya belum sempat disampaikan. Disampaikan itu pada saat masuk deh. Aku lupa, jadi baru diinfokan bahwa kabupatennya mana aja, tapi belum diinfoin nih. Kita masuk di grup mana aja. Nah, itu tuh diinfokan pada saat Hamin 2 minggu atau 3 minggu sebelum penempatan, baru diinfoin ke kita. Kita tuh teman-teman aku dan teman-teman gitu ya, teman-teman mengajar muda kita akan ditempatkan di mana. Nah, selama 2 bulan pertama-tama aku datang ke sana cukup lumayan menyenangkan karena akan ketemu teman-teman baru dari berbagai daerah, berbagai apa namanya latar belakang, terus juga apa namanya nggak cuman dari fresh graduate aja gitu ya, tapi juga semua background yang udah bekerja itu juga ada gitu pada saat itu. Jadi memang cukup beragam. Ada yang udah kerjanya beberapa tahun terus resign ikut Indonesia mengajar. Dari yang mulai udah nyoba berkali-kali baru baru masuk di sekarang. Ada yang kayak aku gitu ya sekali nyoba alhamdulillah langsung masuk gitu. Dan di awal kita datang ke Purwakarta, tapi sebelumnya tuh kita dikumpulkan di Jakarta. Jadi dari berbagai daerah nih, kita dikumpulin di Jakarta. Nah, biasanya kita tuh udah membentuk grup-grup. Jadi grup Jabodetabek misalnya, atau Jawa Timur, Jawa Tengah tuh biasanya udah ada grup-grupnya sendiri-sendiri untuk kita berangkat bareng ke lokasinya. Jadi pada saat itu, kebetulan aku barengan sama
ada temen aku, kayak kakak kelas aku gitu ya. Tapi bukan kakak kelas aku di kampus, maksudnya secara umur beliau lebih senior dari aku. Beliau dari UI, jadi waktu itu kita barengan gitu karena yang deket-deket tuh ya dari apa dari lokasi aku itu cuman beliau gitu. Nah, kita bareng lah berangkat ke IM, terus pas di sana udah banyak orang dari berbagai daerah, macam-macam ada yang dari Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Sumatera. Pokoknya banyak banget, kita berkumpul lah 50 orang dan belum saling kenal. Jadi ya udah, karena kan aku anaknya suka SKSD gitu ya, jadi udah aku kenalan, terus juga emang ada sesinya sih kenalan. Waktu itu tuh kita belum di tempat IM sekarang. Kalau IM sekarang kan lokasinya di Senayan Bawah. Dulu tuh Galuh deh. Aku lupa namanya. Tapi dulu tuh di tempat kantor Indonesia Mengajar yang dulu. Nah, di sana terus ya udah kayak kita kenalan-kenalan, habis itu foto-foto terus kita naik bis. Naik bis untuk dibawa ke Purwakarta. Nah, orang tua kita tuh cuma bisa antar sampai Jakarta itu aja, teman-teman. Nggak bisa ikut ke Purwakarta gitu. Tapi karena memang mama sama almarhum bapakku rumahnya kan di Kerawang ya, dekat dari Purwakarta. Jadi sering banget ngunjungin aku waktu itu ke lokasi. Tapi memang pada saat dimana aku dapat kesempatan buat libur. Nanti aku jelasin gitu ya. Nah, singkat cerita aku naik bis sama teman-teman yang baru aku kenal juga. Ya beberapa mungkin aku udah sering interaksi karena ada grupnya juga. Dari direct assessment aku juga cukup banyak yang lolos. Ada sekitar, aku lupa ada Kak Happy, Kak Elia, Kak Dwika, siapa lagi ya dari tempatku tuh. Ada satu lagi deh, Kak, tapi aku lupa siapa. Oh, kayaknya Karuri bareng aku nggak ya? Aku lupa. Pokoknya ada beberapa. Jadi emang kita udah sempat ketemu pada saat direct assessment. Oh, Kak Hani itu satu direct assessment kayaknya sama aku. Nah, udah habis itu kita datang disambut, kemudian ya penyambutan lah biasa di aula gitu ya. Kemudian kita tidurnya kayak di barak teman-teman. Terus eh, rumah tempat tinggalnya ini di tengah-tengahnya musola, tapi berbentuk rumah ya, tapi ruang ruang terbuka gitu yang kita jadikan sebagai musola. Sebelah sininya adalah asrama, bukan asrama ya, tempat tinggal Putri. Jadi kayak tempat tidur gitu yang berjejeran gitu, cukup banyak sama lemari-lemari. Cuman ada lemari pakaian, sama tempat tidur. Habis itu di belakang itu ada buat tempat cuci sama kamar mandi. Nah, di seberangnya itu adalah barak laki-laki atau tempat tidur laki-laki gitu di situ. Nah, jadi cuma dipisahkan di musola tadi, apa di yang tengah ini untuk musola atau biasanya kita pakai buat ruang serbaguna juga sih. Kalau misalnya ada kebutuhan untuk kegiatan kita bisa harus ngobrol antara tim cewek sama tim cowok misalnya seperti itu. Nah, di depan rumahnya itu ada tenda yang biasanya kita gunakan untuk makan. Nah, unik juga nih soal makanan teman-teman. Jadi kita kan makannya disediain, tapi tuh menunya kan beda-beda tiap minggu. Ada yang cuman di minggu itu kita makan singkong aja, ubi rebus aja, atau misalnya lauk aja gitu. Karena itu melatih kita juga kadang di penempatan atau di tempat yang remote area gitu ya, memang makanan utamanya nggak nasi, tapi diganti sama ubi, jagung, dan lain-lain. Jadi makanya kita cobain itu. Sempet juga ada, aku lupa yang paling menarik tuh apa. Terus kita tuh kayak semuanya kaget gitu pas dapetin itu. Jadi emang benar-benar disesuaikan sama real case yang mungkin kita hadapin di penempatan. Aku sih senang makan ubi, singkong gitu ya, jagung. Jadi kalau disediain itu ya sikat aja. Terus ya sayuran, berbagai macam sayuran karena mungkin kita bisa
tidak menemukan sayuran juga di sana gitu. Nah, udah, terus kita habis masuk dibagi kamar di jam 6 pagi tuh kita udah jam 5 malah. Jam 5 tuh kita udah bangun untuk berolahraga di jam 6-nya. Jadi jam 6 itu biasanya kita olahraga bersama, terus sampai jam 7 kita berkegiatan bebas. Jadi habis dari olahraga bareng gitu, kita ber apa berkegiatan bebas. Jadi kalau ada yang mau lanjut olahraga atau misalnya mandi, karena di jam 8 itu kita udah mulai pelatihannya gitu, teman-teman. Udah mulai apa namanya masuk ke dalam kelas untuk belajar. Dan biasanya jedanya itu hanya di jam 12 saja. Paling jam 10 kita ada jeda beberapa menit untuk snacking gitu atau apa ya kita sambil menunggu ini biasanya kita rebahan-rebahan di ruangan pelatihan, dan pelatihannya tuh berbagai macam, ada tentang psikologi anak, kemudian bikin RPP, rencana pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman yang pada saat itu backgroundnya memang guru sudah lebih paham. Nah, kami-kami yang backgroundnya bukan guru gitu ya, agak bingung sebenarnya bikin RPP. Tapi kan kita belajar. Terus habis itu tentang psikologi orang dewasa, maksudnya apa pembelajaran untuk orang dewasa seperti itu. Terus bikin media belajar. Aku paling seneng bikin media belajar karena pada saat eh, apa namanya materi sains IPA gitu ya banyak banget media belajar yang seru banget. Kita bikin kayak gunung meletus gitu dari apa namanya alat-alat sederhana dan lain-lain. Terus seneng juga kalau misalnya ada kegiatan event-event kayak night show gitu atau misalnya kita nyanyi-nyanyi bareng, dance bareng gitu untuk sebenarnya itu pas di ice breaking sih, tapi itu berguna banget pas aku gunain ketika aku jadi pengajar muda di lapangan. Terus kita ngadepin masalah-masalah real case di daerah, kemudian stakeholder mapping. Kita belajar stakeholder mapping, memetakan stakeholder di lapangan, engagement dengan masyarakat, community empowerment gitu ya. Pokoknya banyak hal yang kita pelajarin pada saat itu. Dan nggak berasa sih sebenarnya 2 bulan intensif setiap hari. Nah, ada dalam 1 bulan itu sekitar 2 kali mungkin kita dikasih waktu di hari Minggu libur seharian. Jadi nggak ada pelatihan, nggak ada kegiatan apa-apa, bebas mau ngapain. Nah, biasanya aku dijemput sama orang tua aku gitu, sama mamaku sama almarhum bapakku dijemput sama adik-adikku ikut juga untuk diajak makan keluar atau kami ketemu di luar. Jadi aku naik angkot biasanya dari situ keluar daerah dulu naik angkot terus ketemuan di mana terus kami makan terus baru diantarkan pulang. Tapi kita ada jam malamnya teman-teman, bukan jam malam ya, ya jam harus kembali ke asrama. Kalau tidak salah itu maksimal di jam 7 malam. Karena setelah itu akan ada acara kelas malam. Kelasnya itu biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, kalau misalnya ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, dikumpulkan, biasanya kita lanjut lagi sampai jam 10 kayak gitu. Tapi itu seru banget, bikin bonding kita tuh kuat gitu sama tim yang lain yang awalnya baru kenal, udah bisa membaur satu sama lain. Setiap hari dikasih materi-materi yang menarik buat jadi bekal kita juga, gimana caranya kita menjadi role model juga pada saat kita nanti turun ke lapangan gitu. Bagaimana kita berinteraksi dengan siswa, terus gimana nih kalau ada siswa yang tantrum, gimana penanganannya kalau misalnya ada case-case yang seperti ini, seperti itu gitu. Kemudian juga bikin media belajar sendiri dari alat-alat yang ada di sekitar. Pokoknya menyenangkan banget dan banyak games-gamesnya juga. Insightful banget sih selama 2 bulan itu. Terus yang paling seru adalah ketika pembagian pembagian kabupaten. Itu menyenangkan sekali karena bikin deg-degan. Karena kita nggak tahu pemilihannya berdasarkan apa, dan waktu itu kan kita udah tahu nih penempatannya akan di daerah mana aja. Nah, salah satunya kan ada Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang itu untuk sampai ke kota dia harus jalan kaki 6 jam, bayangin gitu kan.
aku agak wow gitu. Aku mampu nggak ya gitu. Nah, terus habis itu eh kita deg-degan sih, aku deg-degan jujur pada saat diumumin itu. Karena memang waktu itu mendekati waktu keberangkatan ya, pada saat pembagian itu hampir 2 minggu kalau nggak salah. Jadi sebelumnya memang kita sempat ada pelatihan fisik juga. Jadi ada pelatihan fisik di Bandung, di salah satu camp militer gitu. Di sana, terus sempat kita juga diajarin cara bertahan hidup. Jadi bangun bivak, masak sendiri, segala macam. Tapi itu setelah kita dibagi kelompok ya. Setelah kita dibagikan, kita tahu kabupaten mana gitu. Nah itu juga seru banget, malam-malam gitu. Aku sempat kedinginan sih waktu itu karena basah kan harus lewatin air-air juga pada saat halang-halang rintang. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngalamin. Jadi itu menyenangkan sekali. Ada kayak gitunya juga teman-teman sekitar 4 hari kita di gunung. Jadi kita latihan fisik di darat itu sekitar di darat. Maksudnya di tempat siapa siapa ade ya di siapa adenya itu sekitar 1 hari 2 hari. Habis itu kita ke gunung sekitar 3 sampai 4 hari. Habis itu kita turun lagi ke siapa adenya gitu. Nah di gunung tuh benar-benar kita dilepas, bikin tenda sendiri, kayak gitu. Terus habis itu apa masak sendiri, cari makanan sendiri. Seru sih. Terus habis itu terakhir kita bikin api unggun, terus kita kayak menyanyi lagu Indonesia Raya bersama, terus juga kayak dalam banget gitu ya pada saat kita mengikrarkan bahwa ya kita mengabdi untuk Indonesia. Ya, waktu itu sangat merinding buat aku. Nah, sebelumnya tuh diumumin dulu nih, aku satu tim sama siapa. Jadi waktu itu aku dapat bersepuluh, laki-lakinya 2, perempuannya 8. Jadi ada Mas Dwika, Kak Asari, eh, KDM, Dewi Manfiroh, Kak Hani, Tami, terus juga eh, ya aku, terus Kak Ines, Kak Fitria, habis itu Kak Fenti, sama satu lagi itu ada KDM, Kak Hani, Kak Fitri, hmm, KDM, Kak Hani, Kak Fitri, aku, Kak Dwika, Mas Asari, Kak Ines, Tami, terus Kak Fitria, lagi siapa ya? Kok aku lupa? Oh, Kak Anin. Kak Anin, jadi 10. Nah, pada saat itu diumumin lah, terus aku dapet di Natuna. Wih, Natuna kayak gimana, mana aku nggak bisa berenang lagi. Terus aku gini kan, lihat dari peta, itu sampai aku harus zoom berkali-kali, karena jauh banget gitu. Awal pertama aku tuh kaget, emang ada ya pulau namanya Natuna, ternyata ada teman-teman. Dan saat itu isunya lagi tinggi banget yang perebutan Laut Cina Selatan itu kan. Nah, itu lokasinya di situ, di ujung utara Indonesia. Di zoom, 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 kok kayak jauh banget. Habis itu habis setelah belum selesai aku kaget aku diumumin dapat di Natuna, aku dapet di Pulau Serasan yang ternyata ketika aku googling adalah itu harus naik kapal 12 jam, 15 sorry 15 jam dari ibu kota kabupaten ke pulau aku. Bayangin 15 jam aku harus naik. Di saat teman-teman aku di ibu kota kabupaten dia bisa lewat darat. Jadi ada yang lewat darat itu sekitar 3 orang untuk bisa sampai ke desanya. Ada satu yang nyebrang, tapi dari ibu kota kabupaten nyebrangnya dia cuma sekitar 1 jaman. Nah, yang 4 orang ini harus nyebrang sekitar 15 jam. Tapi untungnya aku nggak sendiri sih nyebrangnya 4 orang. Cuman disebar lagi ke pulau-pulau. Jadi aku di Pulau Serasa, nah jadi kayak pulau besarnya gitu, yang biasanya kapal akan nyender di situ. Tapi waktu itu nggak bisa nyender karena aku udah sempet ceritain juga ya kenapa dia tidak sandar karena emang ombaknya lagi surut pada saat itu, lautnya lagi surut gitu kan, jadi nggak bisa sandar.
Nah, habis itu kan udah tuh ngedropin aku, ngedropin. Nah, besoknya barulah tuh teman-teman aku pergi ke pulau yang masing-masing. Tami ke pulau Batu Berian, jadi itu jaraknya paling dekat sama aku cuman sekitar 45 menit. Dua lagi ke pulau Kerdau dan Pulau Panjang. Nah, untuk perjalanan ke Pulau Kerdau itu sekitar 3 sampai 4 jam. Nanti yang habis dari Pulau Kerdau ke Asari, lanjut ke Pulau Panjang sekitar 20-an menit gitu. Luar biasa perjuangannya guys. Tapi menyenangkan. Nah, makanya aku kaget mana sih nih Pulau Serasan dicari juga. Terus aku shock. Tapi habis itu aku kayak, oh mungkin ini yang terbaik gitu. Namanya juga sekolah kepemimpinan ya selama 1 tahun. Jadi mungkin IM udah meramu dengan segala bentuk apa ya, yang terbaik, formula terbaik, siapa ditempatkan di mana gitu. Dan aku tahu banget teman-teman yang ditempatkan di Pegunungan Bintang dan di tempat-tempat lain tuh memang sudah sesuai dan pas di sana gitu. Memang baik secara geografis maupun dinamika kelompoknya sudah tepat gitu ditempatkan di sana gitu sih. Nah, terus habis itu kita habis dibagi apa ya, dibagi kelompok-kelompok itu kan kita harus menampilkan tarian-tarian, bukan tarian sih, harus menampilkan persembahan dari daerahnya masing-masing. Jadi waktu itu tim Natuna sendiri tuh kita menampilkan ini, apa sih namanya tuh, kayak peran, seni seni peran gitu, seni peran. Jadi seolah-olah kayak Indonesia sedang diperebutkan oleh, bukan Indonesia ya, laut laut Cina Selatan gitu. Misalnya Natuna, oh, sorry, Natuna sedang diperebutkan oleh Indonesia dan juga eh aku lupa, Malaysia kalau tidak salah ya perebutannya pada saat itu laut Cina Selatan itu. Aku agak lupa sih. Nah, pokoknya menampilkan itu. Terus habis itu juga kita ada menampilkan tarian-tarian dan waktu itu juga ada gestarnya. Seingatku pasti hari itu sih gestarnya Tulus. Wow, jadi pada saat itu tuh kita pentas seni pelepasan, pelepasan pengajar muda. Jadi udah selesai 2 bulan kita ada pentas dari setiap kabupaten menampilkan gitu kan, mau menampilkan apa terserah, drama ataupun apa. Terus kita juga menampilkan tarian-tarian. Dan waktu itu gestarnya adalah Tulus kalau tidak salah. Oh, aku masih ada fotonya. Senang banget aku bisa ketemu sama Tulus pada waktu itu. Pas di awal-awal dia lagi up banget di 2015 ya waktu itu ya berarti. Iya, kurang lebih gitu sih. Rutinitasnya seru banget. Dan eh, banyak juga kegiatan-kegiatan menarik yang misalkan dalam waktu luang nih lagi bebas, ya udah kita apa namanya, olahraga bareng gitu. Tapi kalau biasanya kalau yang wajib tuh pagi-pagi kita biasanya wajib buat lari sih, lari keliling komplek ya untuk mempersiapkan fisik juga sih sebenarnya. Sama yang paling unik makanan-makanan itu ada aja aneh-aneh. Kayaknya sempat ada papeda nggak ya? Aku lupa. Pokoknya kita sempat disuguhin makanan-makanan yang mungkin kita biasanya makanan comfort food kita itu ini ya nasi gitu. Tapi diganti gitu jadi yang lain-lain. Kayak seru banget deh gitu. Nah, mungkin itu dulu cerita tentang apa, pendampingan atau pelatihan intens terkait kalau misalnya udah lulus dari Indonesia Mengajar ya pelatihannya selama 2 bulan dan apa aja yang dipelajarin. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi dari video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Dadah, sampai jumpa kembali. Terima kasih.